Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat pancake souffle yang jiggly banget atau kenyal-kenyal itu ya, dan lembut banget. Untuk membuat souffle pancake ini sulit-sulit gampang ya. Kadang jika kita tidak mengetahui triknya bisa gagal. Namun dalam resep kali ini Wangi Pandan akan memberitahu caranya agar tidak gagal ya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Dengan bahan yang sangat sederhana yaitu hanya 5 bahan saja. Dan membutuhkan waktu hanya 10 menit saja untuk membuatnya. Bahannya adalah siapkan 2 butir telur, kemudian 3 sendok makan tepung terigu protein rendah, 2 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan susu cair atau air, dan 1 sendok teh vanili. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik sebelum memulai aktivitas ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat cetakannya dari baking paper. Gampang banget kok ini sahabat. Ukurannya 6 x 40 cm dan buat sebanyak 4 lembar. Kemudian kita lipat 2 seperti ini. Kemudian olesi salah satu sisinya dengan mentega hingga merata. Hanya permukaan yang sebelah atas ini saja ya, yang bagian bawahnya tidak usah. Olesi hingga keempatnya telah terlumuri dengan mentega untuk memudahkan kita melepasnya pada saat pancake-nya matang nanti. Kemudian setelah itu lipat menjadi sebuah lingkaran atau sebuah ring ya. Nah, seperti ini. Kemudian rekatkan dengan menggunakan staples 1 kali saja agar memudahkan kita untuk membukanya nanti. Setelah itu lipat ke bagian dalam. Bagian kecilnya saja di ujung seperti ini. Nah, seperti ini ya, terlipat ke bagian dalam. Bisa juga digunting agar memudahkan kita membentuknya seperti lingkaran. Nah, seperti ini ya kita buat, menyerupai sebuah ring atau lingkaran yang seperti ini, sambil kita tekuk ke dalam bagian bawahnya. Karena adonan souffle pancake ini akan bleber ya jika tidak diberi pembatas seperti ini. Dan bentuknya itu akan melebar kemana-mana. Jika kita menggunakan cetakan seperti ini, bentuknya akan kokoh dan naik ke atas. Kemudian setelah itu siapkan 2 butir telur dan pisahkan antara kuning dan putihnya. Jangan lupa sebelum digunakan telurnya sebaiknya dicuci terlebih dahulu ya hingga bersih, menggunakan sabun dan dibilas hingga bersih. Kemudian keringkan dengan menggunakan tisu dapur atau serbet dapur. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya, jadi jangan khawatir ya. Dan terima kasih sebelumnya. Kemudian setelah kita pisahkan antara putih dan kuningnya, bagian kuningnya kita tambahkan susu cair sebanyak 3 sendok makan atau air juga bisa ya. Dan terigu sebanyak 3 sendok makan dan vanili sebanyak 1 sendok teh. Kemudian campur hingga benar-benar tercampur rata dan menjadi adonan yang agak mengental ya seperti ini.
Jika adonan sahabat masih terlalu encer, dapat ditambahkan terigunya ya. Kemudian yang bagian putihnya kita kocok hingga benar-benar mengembang dan menjadi putih dan kaku. Di sini Wangi Pandan memindahkan terlebih dahulu mangkuknya ya, karena mangkuk yang digunakan Wangi Pandan ini terlalu kecil agar tidak tumpah. Kemudian kocok hingga benar-benar mengembang ya, sampai putih telurnya ini kaku, sehingga nanti tidak akan turun pada saat kita campur bersama dengan adonan kuningnya tadi. Dan tambahkan gula pasirnya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini ya, sampai seluruh gula pasirnya habis dan tercampur dengan putih telur ini. Kemudian setelah itu, campurkan ke dalam kuning telur secara bertahap dan diaduk secara perlahan. Pastikan agar putih telurnya ini tidak turun. Jadi di sini diperlukan kesabaran ya sahabat. Mengaduknya perlu perlahan-lahan sekali agar adonan ini tidak turun dan menjadi cair. Aduk-aduk perlahan saja ya, agar adonan ini tidak bantat atau tidak menjadi turun ya. Pastikan agar putih telurnya tetap kokoh dan tegak, jangan sampai melorot ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih membutuhkan waktu 2 menit saja untuk mencampur adonan ini. Kemudian siapkan plastik segitiga atau piping bag, atau jika tidak ada bisa menggunakan plastik biasa. Dan tuang sebagian adonan ke dalam plastik ini untuk memudahkan kita membentuk adonan ini pada saat kita meletakkannya di teflon. Setelah itu jangan lupa hangatkan teflonnya terlebih dahulu ya. Tidak perlu terlalu panas teflonnya, cukup hangat saja, dan kuncinya gunakan api yang kecil. Harus benar-benar kecil ya sahabat. Setelah itu tuangkan adonannya. Untuk ketebalan atau tinggi adonan sesuaikan saja dengan selera. Nah, seperti ini ya. Setelah semua cetakannya ini terisi dengan adonan, sahabat dapat menambahkan setetes atau 2 tetes air di masing-masing sudut dari teflonnya. Hal ini untuk membuat adonan souffle ini menjadi lebih lembut dan matang serta bagian dalamnya lembab atau tidak kering ya. Nah, seperti ini ya, teteskan 1 atau 2 tetes saja di beberapa sudut bagian dari teflonnya. Jika sahabat memiliki teflon yang lebih kecil, maka lakukan berulang-ulang ya, atau 1 per 1. Kemudian tutup dan masak selama hanya 3 menit saja. Jangan lebih dari itu ya sahabat, karena jika terlalu lama bisa gosong bagian bawahnya. Nah, setelah 3 menit, adonan ini pun telah mengembang dan siap untuk dibalik. Nah, seperti ini ya, kita balik. Karena Wangi Pandan menggunakan wajan berbentuk kotak, jadi yang bagian tengah di wajan ini warnanya agak kecoklatan sedikit ya, sedangkan yang di bagian sampingnya berwarna coklat muda. Nah, seperti ini ya, kita balik secara perlahan. Setelah itu, lakukan hal yang sama ya bagi tetesan air di setiap sudutnya. 1 atau 2 tetes saja masing-masing ya. Dan kemudian tutup kembali dan masak selama 3 menit paling lama.
Pastikan api kompornya harus benar-benar kecil ya sahabat, agar tidak hangus. Setelah itu, pancake ini pun siap untuk disajikan atau dihidangkan hangat-hangat. Dan lepas bagian cetakannya seperti ini. Siap untuk disajikan bersama susu kental manis atau sirup maple kesayangan sahabat. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.